Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirs bin Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Persoalan siapa yang akan menjadi wakil presiden atau calon wakil presiden, saya kira sementara ini ya, di antara ketiga calon presiden yang ada, apakah itu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan, itu ternyata jadi salah satu ganjilan. Mengapa kemudian mereka ini tidak segera mengumumkan siapa yang menjadi calon wakil presidennya. Problemnya berbeda-beda. Ya, kalau Anies Baswedan itu posisinya jelas bilang ini dia dinyatakan bahwa dia sudah diberi hak untuk menentukan siapa yang akan jadi calon wakil presidennya. Tetapi tentu saja tidak mudah karena ini berkaitan dengan elektabilitasnya ya. Siapa yang calon yang bisa menutupi kelemahan Anies Baswedan dan layak dijadikan calon wakil presidennya gitu. Nah, sementara pada Ganjar Pranowo ini sebenarnya di antara semua calon dia paling aman karena PDIP itu adalah satu-satunya partai yang saat ini memenuhi syarat presidensial threshold 20% ya dari kursi di parlemen karena PDIP itu sendiri kendati suara total suara nasional itu hanya 19,3%, tetapi Ganjar Pranowo ini atau PDIP ini melebihi kursinya dari 20% ya karena kalau syarat 20% dari jumlah kursi di parlemen itu kan totalnya 115 maksud saya. Sementara kursinya PDIP itu 128. Jadi PDIP sendirian saja itu bisa mengusung Ganjar Pranowo. Tapi bukan berarti kemudian Ganjar Pranowo bisa mudah mencari siapa yang akan jadi calon wakil presidennya karena sekarang ini sulit dia mencari partner koalisi ya. Baru yang masuk itu P3 yang menyodorkan Sandiaga Uno, dan kemudian ada partai non parlemen yakni Hanura dan kemudian Perindo. Jadi iya sementara elektabilitas Ganjar Pranowo juga nggak gede-gede amat dan kalau hanya mengandalkan PDIP ya suaranya mungkin sekitar antara tadi 19 sampai 20, mungkin paling tinggi sekitar 25% begitu ya. Jadi harus ya tetap dapat dukungan dari calon wakil presiden yang cukup bisa mendongkrak elektabilitasnya. Nah, sementara saat ini Prabowo Subianto itu kan baru yang sudah pasti dia berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa ya. Partai Kebangkitan Bangsa sejak awal sudah menyatakan koalisi dengan Prabowo Subianto, tetapi Prabowo Subianto sampai sekarang kelihatannya masih mencoba menghindari untuk menyebut nama Caimin itu sebagai calon wakil presidennya. Kalau kita mengutip pernyataan dari adiknya Pak Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, dia menyatakan kalau Pak Prabowo mau berpasangan dengan PKB, yaitu sudah diumumkan sejak tahun lalu. Sampai sekarang belum diumumkan, kan berarti memang Prabowo sampai saat ini tidak menjadikan Caimin ini, Muhaimin Iskandar ini sebagai pilihan pertamanya sebagai calon wakil presidennya. Nah, soal ini yang saya kira akan saya ajak Anda soroti. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan ada tanda-tanda bahwa di luar dari PKB itu yang akan bergabung merapat ke Pak Prabowo Subianto ke Gerindra itu adalah Golkar dan kemudian Partai Amanat Nasional. Ini sedikit banyak sesuai dengan skenario besar yang dirancang oleh Presiden Joko Widodo menghadapi PDIP minus ke P3 karena P3 sudah tiba-tiba lebih awal bergabung dengan PDIP. Ya kan kita tahu P3, Golkar dan PAN itu tadinya bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Ini partai yang tadinya rencana digunakan oleh Pak Jokowi untuk kalau bisa maju Pilpres 3 periode atau setidaknya skocinya Pak Jokowi dalam hal ini Ganjar. Tetapi kan kemudian Ganjar diambil alih oleh PDIP dan kemudian berantakanlah Koalisi Indonesia Bersatu itu. Nah, karena itu kemudian sekarang mereka ini mencoba peruntungannya untuk bergabung di kubunya Pak Prabowo. Nah, soal inilah masuknya Golkar dan Partai Amanat Nasional ini saya kira menjadi sedikit rumit berkaitan dengan siapa yang akan digandeng sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo. Sebab seperti Golkar tentu saja menginginkan agar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar itu yang didorong menjadi calon wakil presiden. Dan menurut mereka ini sudah ngalah loh Golkar itu karena berdasarkan konvensi Partai Golkar, Ketua Umum Golkar itu harusnya jadi calon presiden. Tapi sekarang tidak mungkin. Sementara bagi PAN itu sebenarnya kan PAN sebenarnya sebelumnya sempat menjajaki
koalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sudah datang ya pada waktu itu bertemu dengan Ibu Megawati, tapi katanya ada penjajakan, dan belakangan kelihatannya PAN itu lebih cenderung untuk bergabung dengan Pak Prabowo Subianto. Kendati Pak Zulkifli Hasan menyatakan bahwa ya mereka ini sebenarnya dengan Pak Prabowo sudah 2 kali kalah gitu ya. Dan tapi persoalannya bagi PAN itu berbeda dengan Golkar. Kalau PAN tidak ngotot Zulkifli Hasan yang dijadikan calon wakil presidennya, tapi yang akan diusung itu adalah Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Jadi misalnya kemarin itu kalau katakanlah PDIP oke, Erick Thohir yang dijadikan calon wakil presidennya, ya PAN akan ke sana. Sebaliknya kalau dengan P3 dengan Pak Prabowo, ya PAN akan bergabung di koalisi Indonesia Raya ya, koalisi kan KIR yang satunya ini namanya ya, yang Pak Prabowo dengan PKB itu. Dan harus syaratnya adalah Erick Thohir. Ini yang saya kira menjadi sedikit rumit, bukan sedikit ya, saya kira menjadi sangat rumit soal koalisi di Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo ini memang kalau dilihat dari jumlah kursi Gerindra sebanyak 78 kursi di parlemen itu, dia relatif aman sebenarnya. Dengan satu partai saja itu sudah bisa mengusung calon pasangan calon presiden dan wakil presiden sendiri. Apakah itu dengan PKB itu juga cukup, apakah berpasangan dengan Golkar lebih cukup karena suara Golkar lebih, kursi Golkar lebih tinggi daripada Gerindra, atau bahkan dengan PAN ya. PAN ini kan punya kursi kedua paling sedikit di parlemen, di atasnya P3 yang hanya 19 kursi, PAN punya 44 kursi. Jadi kalau toh katakanlah nanti terjadi deadlock dan kemudian Pak Prabowo harus memutuskan berpasangan dengan PAN dengan begitu PKB itu keluar dari koalisi, ya masih tetap cukup suaranya untuk mengusung sendiri. Tetapi kan bukan itu sebenarnya yang diinginkan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Maunya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu semua partai itu empat-empatnya gabung. Gerindra tentu saja sebagai calon presidennya Pak Prabowo, kemudian ada PKB yang sudah paling awal menjalin koalisi dengan Gerindra, kemudian PAN dan Golkar. Nah masalahnya di situ tadi, semua ingin mereka yang menjadi calon wakil presidennya dari Prabowo. Golkar menginginkan Airlangga Hartarto, PAN menginginkan Erick Thohir, dan PKB tetap menginginkan Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB yang menjadi calon wakil presidennya. Soal ini yang sekarang ini yang kita ingin soroti untuk memicu semacam apa ya, semacam kisruh ya, atau sindir menyindir atau polemik itu antara PKB dengan Partai Amanat Nasional. Ini saya membaca Ketua DPP PKB Indah Vitasari itu apa ya, dia menyindir PAN ini ya dalam arti kata sebenarnya ini partai yang tidak tahu diri lah, orang baru masuk kok kemudian langsung mau menduduki posisi sebagai wakil presiden. Karena ini pernyataan Dita Indasari ini dipicu oleh pernyataan dari Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto yang dia minta agar Partai Gerindra itu menjembatani komunikasi dengan PKB soal Erick Thohir untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo. Menurut Dita, harusnya PAN ini mestinya ikut antrian di belakang dong ya. Jatuh dia datangnya belakangan dan kursinya juga lebih sedikit gitu. Saya baca ada pernyataan begitu di media. Takjub sih saya ini. Ini kan PAN pendatang baru dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Oh, KIR ini rupanya koalisi KIR, bukan KIR Koalisi Indonesia Raya, tapi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dari akronim Partai Kebangkitan Bangsa dan Gerindra ini ya. Nah, pendatang baru kok minta duduk di depan, ibarat naik busway, belakangan dia cari tempat duduk di belakang. Itu kata Dita dalam keterangannya hari ini ya, Selasa tanggal 4 Juli 2023. Saking herannya saya sampai susah ngomong, itu kata kata Dita Indah Vitasari ini ya. Dita menyarankan PAN ini mestinya membantu koalisi sebelum bicara soal posisi cawapres, dan dia ini mengibaratkan beginilah, PAN itu seperti anak magang ya, kata dia. Ya kalau anak magang itu ya harus membangun ikatan lebih dulu dengan PKB dan Gerindra. Nah, ini kan anak magang itu harus orientasi, jangan langsung mau mengalahkan karyawan tetap yang sudah senior, itu kata Dita. Ini sebelumnya Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto itu kan meminta agar Gerindra menjembatani komunikasi dengan PKB untuk menduetkan Erick Thohir dengan Prabowo Subianto. Dan PAN pada waktu itu mengaku mereka belum berkomunikasi dengan PKB soal itu.
Saya kira faktor Pak Prabowo sangat penting untuk menjembatani atau melakukan konsolidasi konkret dengan 3 partai ini. Itu kata Yandri sebelumnya ya, hari Senin. Nah, dari situlah saya kira ini menunjukkan bahwa ini nggak mudah loh tarik-menarik antara 3 partai yang ingin menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo itu. Saya kira mereka masing-masing tidak mau mengalah ya. PAN juga tidak mau mengalah, P3 maksud saya PKB juga pasti tidak mau mengalah karena mereka merasa paling senior, dan kemudian Golkar gitu ya. Nah, ini yang saya kira jangan dipikir gampang bahwa Pak Prabowo pasti akan melenggang menjadi calon wakil presiden. Secara kalkulasi dari suara yes, karena Pak Prabowo itu cukup menggandeng salah satu partai tadi. Tinggal pilih apakah dengan Golkar, dengan PAN atau dengan PKB gitu ya. Tetapi kan urusannya ini bukan sekedar memilih di antara mereka. Pak Prabowo pasti juga berpikir siapa di antara mereka itu yang bisa mendukung elektabilitasnya Pak Prabowo, yang punya elektabilitas tinggi juga, yang bisa menutupi kelemahan-kelemahan Pak Prabowo misalnya. Ini yang saya kira mesti jadi kalkulasi yang agak pelik, dan apalagi kemudian bagaimanapun juga Pak Prabowo tidak bisa lah meninggalkan PKB begitu saja. Karena apa? Karena ya tadi itu bahwa PKB itu adalah partai yang paling pertama kali mendukung Pak Prabowo Subianto. Jadi seperti dikatakan oleh Sekjen dari Partai Gerindra, yakni Ahmad Muzani, yang menyatakan bahwa PKB ini yang memegang kunci Inggrisnya nih soal siapa yang jadi calon wakil presidennya. Jadi sangat menentukan PKB ini. Tapi sebenarnya begini ya, bagi partai-partai yang lain itu juga sulit, nggak ada pilihan lain sebenarnya untuk Pak Prabowo, baik PKB, Golkar maupun PAN itu. Kalau mereka sekarang datang ke PDIP gitu, dan kemudian ingin menjadi calon wakil presidennya dari Ganjar, itu sebenarnya juga tidak mudah, karena sejak awal yang menentukan itu bukan Ganjar Pranowo, tetapi yang menentukan itu adalah Ibu Megawati. Ini sesuai dengan perjanjian antara Ibu Megawati dengan Ganjar Pranowo bahwa calon wakil presiden dan juga menteri-menteri di kabinet nanti yang menentukan adalah Ibu Megawati. Ini yang saya kira membuat PDIP itu juga dijauhi oleh partai-partai yang lain. Tetapi kalau kemudian pilihan yang tersedia itu kan tinggal Anies Baswedan. Rasanya ini hampir dipastikan nggak mungkin ya kalau kemudian tiba-tiba Golkar, PAN atau PKB ini langsung menyeberang ke Anies Baswedan. Karena mereka ini semua kan disandra oleh Presiden Joko Widodo ya. Itu sebenarnya menjelaskan kenapa mereka muter-muter aja di antara partai, di antara Prabowo atau Ganjar Pranowo gitu ya. Karena ya itu tadi, mereka tidak leluasa. Kita tahu seperti dikatakan oleh Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai PAN, yang menyatakan bahwa pilihan mereka itu menjadi nanti siapa presiden yang akan mereka dukung itu ya adalah presiden yang didukung oleh Pak Jokowi. Dan kalau kita lihat sekarang ini kan kecenderungannya Pak Jokowi Dodo ini lebih mendukung pada Pak Prabowo. Jadi mau nggak mau ya PKB, PAN dan Golkar itu tersandra untuk tetap berada bersama dengan Pak Prabowo, meskipun mereka sampai sekarang ini belum sampai titik temu siapa yang akan jadi calon wakil presidennya. Saya kira sebenarnya daripada ribut-ribut seperti ini, lebih baik sebenarnya dibentuk lagi koalisi baru, karena mereka ini dua-duanya, baik Pak Prabowo maupun Golkar itu, kalau kemudian memutuskan untuk mereka mengusung calon presiden sendiri atau dengan pasangan lain, cukup menggandeng satu partai lainnya. Misalnya Golkar menggandeng PAN atau menggandeng PKB, itu cukup juga kursinya. Begitu juga Pak Prabowo, tinggal memilih apakah dengan PAN atau dengan PKB itu cukup. Bahkan kalau dengan Golkar itu lebih cukup gitu ya kursinya. Jadi sebenarnya masih terbuka peluang mereka ini akan membentuk satu poros baru lagi. Jadi dengan begitu nanti ada 4 calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi saya kira ini tentu di luar desain dari Presiden Jokowi. 3 saja termasuk Anies nggak mau, apalagi kemudian ada 4. Ini yang saya kira keruwetan yang terjadi di sini, dan itu bisa bubar loh kalau nggak hati-hati, nggak cermat cara men-trade partai-partai yang ada ini, terutama tidak bisa men-trade PKB misalnya. Itu juga bisa jadi di tengah jalan Pak Prabowo bisa ditinggalkan oleh partai-partai yang lain dan mereka membentuk kemudian koalisi sendiri. Tapi saya kira mungkin tidak sampai seburuk itu. Yang paling mungkin ya tadi itu membentuk koalisi baru. Jadi ada 4 pasang calon yang akan datang. Kalau itu yang dilakukan, saya kira
itu justru membuat Pilpres 2024 nanti menjadi lebih menarik dan lebih kompetitif, lebih dinamis dan bisa lebih demokratis. Tapi apa Pak Jokowi mau soal itu? Itu sekali lagi pernyataannya ya. Jadi jangan dianggap bahwa semua ini sekarang semua calon presiden ini sudah aman siapa yang akan digandeng menjadi calon wakil presidennya. Semua tantangannya berbeda-beda. Kalau Anies ini walaupun dia diberi kewenangan untuk memilih calon wakil presidennya, tetapi kan tetap saja dia juga dibayang-bayangi kalau sampai kemudian terjadi keretakan di salah satu partai yang ada itu tidak sepakat dan kemudian mundur, ya Anies bisa batal. Karena memang mereka ini, baik Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat itu hanya bisa maju jika mereka tiga-tiganya bergabung gitu. Sementara tadi lagi-lagi PDIP Ganjar Pranowo aman, tetapi dari sisi elektabilitas itu dia belum aman karena sekarang ini baru diusung oleh PDIP, P3 dan ya PDI dan P3 sajalah kita bisa sebutnya yang partai di parlemen. Nah, begitu juga dengan Pak Prabowo tadi, kerumitan-kerumitan semacam ini. Jadi kalau tidak hati-hati bisa juga bubar ini koalisinya. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.